Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang vital sign. Jadi, apa itu vital sign? Vital sign adalah ukuran statistik berbagai fisiologis yang digunakan untuk membantu menentukan status kesehatan seseorang, terutama pada pasien yang secara medis tidak stabil atau memiliki faktor-faktor resiko komplikasi kardiopulmonal, dan untuk menilai respon seseorang terhadap intervensi. Kita masuk ke bagian-bagian pemeriksaan vital sign. Yang pertama ada pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan denyut nadi, pemeriksaan suhu tubuh, dan pemeriksaan pernapasan atau yang lebih dikenal dengan pemeriksaan respiratory rate. Kita masuk pada pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan tekanan darah. Ini adalah prosedur pemeriksaan tekanan darah. Yang pertama, pasangkan manset sekitar 2,5 cm di atas fossa cubiti. Kemudian dikencangkan, tetapi tidak terlalu kencang. Lalu terapis akan meraba arteri radialis untuk mencari sistolik palpatoir. Kemudian, pompa tensi hingga denyut arteri radialis tidak teraba. Kemudian, pasangkan bel stetoskop pada area fossa cubiti, lalu pompa manset tensimeter hingga ke 190 meter air raksa. Kemudian, lepas kunci pompa secara perlahan dengan kecepatan 2 mm air raksa. Dan terdapat dua hal yang harus diperhatikan pada stetoskop, yakni suara yang pertama kali terdengar atau sistolik dan suara terakhir yang didengar atau diastolik. Pada pemeriksaan yang dilakukan, pasien memiliki tekanan darah 110/70 mm air raksa dan langkah terapis yakni merapikan alat yang telah digunakan. Kita masuk pada pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan denyut nadi. Ini adalah pemeriksaan denyut nadi. Yang pertama, tempatkan jari telunjuk dan jari tengah di pergelangan tangan bagian dalam yang dilewati pembuluh darah arteri. Tekan bagian tersebut sampai merasakan denyut nadi. Kemudian, hitung denyut nadi selama 60 detik atau cara lain dapat dihitung selama 15 detik agar mendapatkan hasil denyut nadi per menit. Kita masuk ke pemeriksaan yang ketiga, yaitu pemeriksaan suhu tubuh. Ini adalah pemeriksaan suhu tubuh pada bagian aksilari. Yang pertama, tempatkan termometer dengan ujung kepalanya di tengah-tengah ketiak. Tekan lengan menempel ke badan pasien. Baca hasil ketika termometer sudah berbunyi. Kita masuk kepada pemeriksaan yang keempat, yaitu pemeriksaan pernapasan atau pemeriksaan respiratory rate. Ini adalah pemeriksaan pernapasan atau pemeriksaan respiratory rate. Yang pertama, terapis akan menggunakan stetoskop yang ditempelkan kepada dada pasien. Lalu terapis akan menghitung napas pasien selama 1 menit. Tips saat melakukan pemeriksaan ini, terapis tidak perlu memberitahu untuk pasien bernapas biasa atau memberitahu bahwa terapis akan melakukan hitungan pada pernapasan agar terapis mendapatkan hasil pemeriksaan yang lebih akurat. Kita masuk pada mobilisasi torak pada kasus asma. Ini adalah teknik yang pertama, yaitu terapis meletakkan kedua tangan di sekitar pinggir punggung pasien dengan sedikit penekanan untuk meregangkan otot sekitar, dimulai dari sekitar otot latissimus dorsi sampai di sekitar otot deltoid. Yang kedua, tangan terapis tetap berada di sekitar pinggir punggung pasien namun untuk gerakan yang berlawanan. Untuk teknik yang ketiga, salah satu tangan terapis berada di sekitar shoulder dan salah satunya berada di sekitar pelvic. Untuk gerakannya berlawanan, yaitu menarik dan mendorong.